Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan kembali kelanjutan cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang berjudul Lelaku. Semoga rasa penasaran kalian terobati. Semoga kalian suka dan terhibur, betah dan kerasan di channel horor spesial horor ini. Tanpa basa-basi lagi, ikan lele, ikan cakalan, enaknya buat sarapan di pagi hari. Teman-teman semua, selamat mendengarkan. Tentu saja, kalau kalian berani. Dodit yang membuka mata seketika meracau sambil menunjuk-nunjuk mimbar. Begitulah akhir malam itu, karena pagi harinya Dodit dibangunkan oleh si kakek yang menepuk pipinya. Dodit yang membuka mata seketika meracau sambil menunjuk-nunjuk mimbar. "Genderuwo, genderuwo," katanya. Tapi si kakek tidak menanggapi kata-kata Dodit. Si kakek hanya bertanya santai, "Siapa saja yang menampakkan wujudnya?" Dodit tidak bisa menjawab. Dia sudah keburu jatuh pingsan saat melihat bentuk binatang hitam yang mengerikan itu. Tidak lama, si kakek kemudian melihat ke arah mimbar. Di sana payung keraton yang sebelumnya tertelungkup kini mengembang lebar. Payung 3 tingkat itu terbuka. Si kakek lalu berujar kepada Dodit kalau ternyata mereka memang berjodoh. Dodit benar-benar mengingatkan dirinya dengan dia saat masih muda, karena payung keraton yang terpasang di samping mimbar terbuka sampai 3 tingkat. Itu artinya Dodit sama istimewanya dengan dia. Untuk sekedar pengetahuan, payung keraton 1 tingkat diperuntukkan untuk prajurit, 2 tingkat untuk panglima perang, dan tingkat ketiga untuk para rojo atau raja. Dan Dodit ada di tingkat ketiga. Jika dia mau dibimbing, Dodit bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Waktu itu, Dodit sebenarnya masih mengelak. Dia kira hal-hal mistis tidak diperuntukkan bagi dirinya. Namun, si kakek yang kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Mbah Purwo masih berusaha membujuk Dodit. Ia bilang kalau tidak semua orang terlahir seperti mereka. Dodit pun pada akhirnya menyerah dengan bujukan Mbah Purwo. Ia pun mau belajar dan menuntut ilmu kepada beliau. Hal pertama yang Mbah Purwo lakukan adalah mengajak Dodit pergi ke sebuah segoro atau laut. Saat itu, Dodit tidak tahu alasan kenapa Mbah Purwo mengajaknya ke sana. Pukul tengah malam, setelah mereka semacam wingsit atau bersemedi alam, Dodit diajak masuk ke salah satu gua. Di sanalah rupanya Dodit diuji sekali lagi. Mbah Purwo bertanya kepada Dodit apa yang dia lihat di dalam air laut yang ada di bawah kaki mereka. Dengan setengah tidak percaya, Dodit mengaku kalau di bawah sana banyak sekali cahaya yang menyala-nyala. Di situ, Mbah Purwo kemudian memberitahu tidak banyak yang bisa pada titik melihat cahaya itu yang rupanya berisikan benda-benda spiritual. Di situ Mbah Purwo semakin yakin ia mau mengangkat Dodit menjadi muridnya. Hal kedua yang dia minta kepada Dodit adalah puasa mutih selama 40 hari. Satu hal yang nanti akan sangat merubah kehidupan Dodit ke depannya. Puasa mutih sebenarnya bukan hal baru apalagi bagi orang Jawa. Cuma bedanya
Puasa yang dijalani Dodit ini sedikit lain. Seperti dia tidak boleh tidur di bawah pukul 12 malam. Selain itu, ia banyak mengamalkan satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Mbah Purwo sendiri mengaku kalau beliau mengajarkan ilmu putih, karena dalam ajaran kejawen ilmu putih juga lahir dari ilmu yang hitam, yang berarti asam manis kehidupan sudah pernah beliau lahap. Bedanya, Dodit langsung dibawa masuk ke ilmu putih ini. Mbah Purwo mengaku takut karena Dodit sendiri masih belum bijaksana. Singkat cerita, Mbah Purwo sudah berpesan kalau mendekati hari-hari terakhir puasa mutihnya akan semakin sulit dan sukar dijalani. Akan banyak yang datang meminta kepada Dodit. Cuma Dodit saat itu belum mengerti sepenuhnya maksud kata Mbah Purwo. Pada malam ke-20-an saat itu Dodit sedang duduk bersila di dalam kamar. Beberapa kali ia melirik ke arah jam di dinding. Ia harus tahan. Ia tidak boleh tidur jika waktu belum melewati pukul 12 malam. Dan anehnya saat itu, tiba-tiba Dodit merasakan tubuhnya tiba-tiba merinding. Ia sudah diperingatkan kalau mendekati hari-hari terakhir, para dayoh atau tamu akan datang. Mereka ini akan menawarkan banyak hal kepada Dodit, tapi tentu dengan satu imbalan yang berbeda-beda. Disitulah letak apakah Dodit akan bisa menuntaskan puasa mutih 40 harinya. Jadi malam itu, Dodit mendengar suara lirih perempuan seperti tertawa mengikik. Suaranya lirih dan terasa jauh. Namun, Dodit sebenarnya bisa merasakan kalau dayoh ini sebenarnya berada tidak jauh darinya. Masalahnya, Dodit tidak bisa melihatnya, ia hanya baru bisa merasakannya. Jarum jam sudah menunjuk angka 11:55. Tinggal 5 menit lagi. Jadi, meskipun badan terasa dingin dan bulu kuduk terus berdiri, Dodit mencoba untuk tetap kuat. Ia terus menghitung jarum jam yang terus bergerak. Tinggal sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi, katanya di dalam hati. Tepat saat jarum jam akhirnya melewati angka 12, Dodit mengamalkan pesan dari Mbah Purwo. Dodit membasuh wajahnya dengan tangan kosong. Sembari tetap bersila, Dodit kemudian menatap cermin yang ada di kamar. Sontak, dia tersentak saat menyadari kalau sejak tadi badan Dodit sedang dipeluk oleh sosok wanita yang memiliki lidah yang sangat panjang, dengan tangan kurus kering yang melingkar di lehernya. Iya, ini adalah kali pertama Dodit melihat dayoh yang dimaksud oleh Mbah Purwo. Sosok itu menyeringai, sembari masih menjulurkan lidahnya yang panjang. Tapi Mbah Purwo sudah memberi wejangan kepada Dodit untuk tidak pernah takut. Karena kalau Dodit takut, puasa mutih 40 harinya akan menjadi sia-sia. Karena Dodit tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi, sembari menunjukkan wajah yang pucat, Dodit bertanya, "Namanya siapa?" Tapi sosok itu tidak menjawab pertanyaan Dodit. Dia cuma bilang kepada Dodit dalam bahasa Jawa yang halus sekali, seperti orang tua kepada anak. "Leh, biarkan aku ikut kamu. Ku bikin kamu jadi anak yang tampan, yang bisa membuat semua wanita jatuh hati. Derajatmu akan tinggi, tidak ada yang merendahkan lagi." Saat itu, Dodit bingung. Ia tidak percaya dengan perkataan sosok itu. Dengan wajah penasaran, Dodit kemudian bertanya, "Apa yang harus aku berikan kepada kamu?"
Sosok itu seperti sadar kalau Dodit rupanya sudah diberikan wejangan oleh orang sehingga makhluk itu menyeringai semakin lebar. Dengan suara yang masih terdengar halus, lembut, namun begitu dingin, sosok itu menjawab pertanyaan Dodit. "Semua anak ganjilmu, 1, 3, 5, dan 7. Sosok itu kemudian tertawa dengan suara melengking. Sejak saat itu, setiap malam sosok-sosok dayoh yang berbeda-beda selalu datang menemui Dodit. Semua dayoh itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin ikut Dodit sampai mati. Tapi setiap ditanya soal nama, mereka tidak akan mengatakannya. Tetapi penawaran mereka juga berbeda-beda. Ada kakek-kakek yang jenggotnya menyentuh tanah. Dia meminta anak perempuan yang lahir sebagai anak sulung. Ada wanita tua bungkuk yang meminta dimandikan air kembang setiap malam 1 suro. Ada yang berwujud binatang, namun berwajah anak kecil yang meminta setengah usia bakal calon istri. Namun, yang paling tidak bisa dilupakan oleh Dodit adalah Wungkul Ireng. Sosok yang tinggi besar, bermata merah dengan taring di bibirnya yang mencuat keluar. Dia meminta nyawa manusia 10 tahun sekali. Tapi dia berjanji bisa membuat Dodit menjadi petinggi di negara ini. Dodit sempat nyaris tergiur. Namun pada akhirnya dia menolak permintaan sosok itu yang memang tidak pernah datang 2 kali. Sayangnya, semakin mendekati hari ke-40, semakin sulit godaan yang datang silih berganti. Dodit semakin takut karena perkara yang dia jalani terasa sukar. Dan pada malam ke-37, Dodit menemui Mbah Purwo, menolak untuk melanjutkan puasa yang dia alami. Alasannya saat itu Dodit bertemu dengan tukang becak. Si tukang becak menawari Dodit tumpangan setengah memaksa. Beliau mungkin berharap Dodit menjadi pelanggan pertamanya hari itu. Tapi saat itu Dodit sedang tidak mau karena dia sendiri tidak memiliki uang. Namun si tukang becak terus menawari nyaris semakin memaksa. Bahkan si tukang becak sempat mengumpat di belakang Dodit dengan wajah merah padam. Dodit berkata di depan si tukang becak, "Mati saja sana kamu." Benar saja. Belum 5 menit Dodit mengatakan itu, si tukang becak yang berniat menyeberangi satu jalan yang besar tiba-tiba dihantam oleh truk pasir, di mana kepala si tukang becak kemudian digilas sampai menjadi seperti bubur. Sejak saat itu, setiap kali Dodit duduk bersila di kamar menunggu jarum jam melewati pukul 12, di pangkuannya ia didatangi potongan kepala tukang becak itu yang terus menertawainya, membuat Dodit gemetaran setiap melihat wajahnya. Dodit merasa bersalah. Mbah Purwo hanya mengangguk dan ia mempersilahkan Dodit menggugurkannya. Karena memang berharap Dodit mengikuti jejaknya adalah harapan yang sia-sia. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Selain itu, Dodit juga ingin menjadi orang biasa dan menjauhi hal-hal seperti itu. Sejak mengikuti Mbah Purwo, Dodit mulai menjauh dari dunia hitam yang pernah merenggutnya. Ia mulai mencari pekerjaan halal sembari menata hidupnya untuk berkeluarga. Ia mungkin tidak perlu mengikuti jejak Mbah Purwo untuk menekuni dunia spiritual dan tetap menjadi orang biasa. Suatu hari, Dodit dikenalkan dengan seorang wanita dari kota M oleh kawan baiknya. Saat akan bertamu ke rumahnya, Mbah Purwo sempat memberi nasihat. "Bertemu
tidak mesti ngombe ambek mangan. Ditolak gak popo, asal gak nglarani. Dodit yang bingung dengan pesan gurunya akhirnya tidak menghiraukannya. Ia bertamu, saling bercanda, sampai pada titik orang tua dari wanita kenalan kawan Dodit menyajikan minuman dan makanan ringan. Saat itu, Dodit mencium bau tidak enak yang entah dari mana datangnya. Semakin lama, semakin tidak enak baunya, bahkan mulai menjurus ke aroma yang busuk. Si wanita menyuruh Dodit meminum minuman yang ada di depannya. Tapi Dodit selalu menolak dengan halus. Bahkan untuk mencicipi jajanan pasar pun Dodit juga enggan. Entah kenapa, dia merasa aneh saja. Sampai di titik orang tua dari si wanita rupanya mengawasi mereka. Ia kemudian keluar dan meminta Dodit meminum minumannya. Katanya tidak sopan kalau tidak mau mencicipi sajian dari tuan rumah. Saat itu, Dodit dibuat bimbang dan merasa tidak enak dengan tuan rumah. Hingga pada akhirnya, Dodit akhirnya mau dan meneguk minuman yang ada di hadapannya. Di sanalah rupanya aroma busuk itu tercium sehingga Dodit hanya mencicipi satu tegukan saja. Dan nampaknya baik si wanita dan orang tuanya menerima perlakuan Dodit tanpa protes lagi. Tapi disitulah letak kesalahannya. Kesalahan yang membawa Dodit dalam masalah yang semakin rumit. Singkatnya, setelah hari bertamu itu, Dodit dan si wanita kemudian menjalin hubungan. Ia begitu disenangi oleh orang tua si wanita karena suatu alasan yang tidak diketahui. Mungkin karena Dodit tidak pernah perhitungan. Berapapun uang yang diminta oleh orang tua si wanita, Dodit pasti menyanggupi. Permintaan apapun juga, pasti Dodit akan lakukan. Di sini, Dodit sendiri pun merasa tidak ada masalah dengan hubungannya. Namun, satu kawannya merasa curiga. Dia memberitahu bahwa apa yang Dodit lakukan itu berlebihan, apalagi dengan hubungan yang masih berpacaran. Namun Dodit selalu sensitif setiap kali membahas hal itu. Lambat laun, Dodit mulai dijauhi karena banyak orang yang merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Selain itu, keuangan, pekerjaan, hingga kehidupannya mulai bertambah semakin buruk. Entah kenapa, seperti semuanya berubah menjadi runyam. Tidak ada satupun urusan yang beres. Di sini Dodit juga menyadari hubungan dengan keluarga, teman, dan siapapun juga kian berjarak. Ia tahu ada yang aneh. Dodit kemudian menemui Mbah Purwo untuk menceritakan apa yang dia alami. Aneh, saat pertama menjejakkan kaki di rumah Mbah Purwo, sikap Mbah Purwo juga tampak aneh. Dia sering melihat belakang punggung Dodit. Garis wajahnya seperti orang yang terganggu. Namun, Mbah Purwo dengan sabar mendengarkan setiap keluh kesah Dodit yang merujuk kalau semuanya bermula saat dia dan wanita yang sekarang menjadi pacarnya memutuskan menjalin hubungan asmara. Bahkan mereka sudah mulai membicarakan jenjang pernikahan. Mbah Purwo kemudian bertanya, apakah Dodit pernah diajak bertemu sang wanita tua di suatu tempat di pedalaman? Dodit tampak bingung. Ia mencoba berpikir, namun tidak kunjung menemukan jawaban. Di situ, Mbah Purwo memegang tangan Dodit dan mendadak dia ingat akan sesuatu. Jadi, ceritanya, pada suatu malam, Dodit pernah diajak oleh rombongan keluarga si wanita
Dodit diajak ke sebuah kaki gunung melewati jalan yang kiri kanan jalan hanya ditemui pohon di dalam hutan, ke sebuah rumah kayu. Yang anehnya hanya ada satu rumah saja yang ada di tempat itu. Rumah itu terbuat dari bahan kayu dan gedek anyaman bambu. Di dalam rumah itu ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Wanita tua ini tampak ganjil, di mana badannya sangat kurus, bahkan Dodit bisa melihat tulangnya yang dibalut kulit tipis. Si wanita ini tidak banyak bicara. Ia hanya memberi Dodit kopi, dan Dodit harus menghabiskannya. Setelah itu, tidak ada yang terjadi karena mereka kemudian pulang begitu saja. Anehnya, Dodit tidak begitu ingat kejadian ini jika Mbah Purwo tidak menyentuh tangannya. Mbah Purwo hanya tersenyum saat mendengarnya. Beliau kemudian mengambil sebuah air dari dalam gentong lalu meminumkannya di mulut Dodit. Sembari tertawa, Mbah Purwo kemudian berkata, "Kamu ini tidak pernah mendengarkan aku," ucapnya setengah bercanda. Mbah Purwo kemudian bergurau. Ia bertanya kepada Dodit, "Kamu pengen tahu apa yang terjadi pada dirimu?" Dodit yang dalam kondisi penasaran tentu saja ingin tahu. Ia mengangguk, lalu Mbah Purwo berdiri dan mengajak Dodit keluar dari rumah. Saat pintu rumah Mbah Purwo dibuka, saat itulah Dodit berjingkat karena terkejut. Karena di balik pintu kayu rumah Mbah Purwo tepat di hadapan mereka, ada seseorang sedang melotot sembari berjongkok di depan Dodit dan Mbah Purwo. Orang itu tak lain adalah si wanita tua kurus itu. Dodit tentu saja kaget, sekaligus merinding, karena si wanita tua itu tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya berjongkok sambil melotot kosong menghadap ke arah pintu. Mbah Purwo kemudian berkata, kalau wanita inilah yang selama ini ngelintrik Dodit menggunakan media kartu dari kopi yang Dodit minum. Mbah Purwo kemudian mengatakan kepada Dodit untuk pulang, karena mulai dari sini dia yang akan mengurusnya. Dan lebih baik mulai sekarang dia berpikir ulang apakah mau melanjutkan hubungannya dengan wanita yang sekarang dia pacari, atau tidak melanjutkan hubungannya. Mbah Purwo tidak mau terlalu jauh ikut. Singkat cerita, Dodit mulai jaga jarak dengan si wanita dan orang tuanya. Dodit juga memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan si wanita karena alasan lintrik itu. Dan disitulah saat malam, ketika Dodit tidur di atas ranjang, tiba-tiba dari bawah ranjangnya Dodit mendengar suara. Suaranya terdengar seperti suara tulang yang berkeretek. Dodit yang terbangun lantas menengok ke bawah ranjang. Ia takut kalau ada sesuatu seperti binatang atau semacamnya. Anehnya, tidak ada apapun di bawah ranjang, kecuali benda-benda usang yang lama tidak diurus. Saat Dodit kembali ke atas untuk melanjutkan tidurnya, Dodit tercekat karena di atas kasurnya sudah duduk wanita tua yang melotot sambil menyeringai ke arahnya. Dodit seketika menjerit sekeras-kerasnya, dan kejadian itu tidak pernah bisa Dodit lupakan bahkan sampai saat ini. Mbah Purwo kemudian berkata kalau beliau akan membereskan wanita tua itu. Jadi dia akan datang ke rumah si wanita tua itu bersama Dodit. Saat mengetuk pintunya, Mbah Purwo merasakan kalau wanita tua itu ada di dalam sedang melakukan sesuatu. Dodit yang semakin takut
akan terjadi hal-hal di luar nalar kepadanya, memaksa Mbah Purwo untuk mendobrak pintu. Tapi Mbah Purwo berkata, sebagai orang bertamu, menjunjung adab itu hukumnya wajib. Jadi dia memilih untuk menunggu. Tidak lama berselang, si wanita tua akhirnya keluar dan menemui mereka. Terjadi pembicaraan di mana Mbah Purwo meminta dengan sopan untuk tidak melanjutkan kegiatan usilnya yang berhubungan dengan Dodit. Anehnya, si wanita tua tertawa. Dia tidak bisa bicara kecuali tertawa. Sementara suara tertawanya terdengar mirip seperti suara tertawanya kuntilanak. Singkat cerita, Mbah Purwo yang selalu meminta dengan nada ramah dan sopan, terus-menerus tidak dihiraukan. Disitulah pertama kalinya Dodit melihat Mbah Purwo marah. Dengan wajah yang merah padam, Mbah Purwo melayangkan ancaman yang baru ini Dodit dengar keluar dari mulut beliau. "Kamu, kalau sampai masih berani mengganggu muridku, kujamin kepalamu berputar, tulangmu kubakar, darahmu akan aku sesap. Kamu akan melihat duniamu yang tidak seberapa itu selesai di atas tanganku. Dengarkan, orang sinting." Wanita tua itu juga untuk pertama kalinya akhirnya tidak lagi tertawa. Ia kemudian pergi ke dalam rumah dan kembali sembari menawarkan air putih. Dengan ramah, Mbah Purwo kemudian berkata kepada Dodit, mulai hari ini, wanita tua ini tidak akan lagi berani menyentuh Dodit. Dan semenjak itu, urusan dengan wanita yang Dodit pacari berakhir semuanya. Untuk waktu yang lama, Dodit akhirnya sudah menikah. Ia juga semakin jauh dengan kehidupan mistis. Bahkan, ia juga sudah jarang berkunjung ke rumah Mbah Purwo. Namun, suatu ketika, Dodit harus kembali menemui beliau karena suatu urusan yang mana belum pernah Dodit alami sebelumnya.